Anda berada, salam jumpa kembali kita dalam acara Paradigul. Nang ambe, meja nomba, waninabo, niok natio, ongget konlanu, kakak adik, saudara semua. Tentunya pada kesempatan hari ini kami kembali menjumpai Anda semua dalam acara Paradigul kita terkait dengan mengawal kegiatan BIMTEK, Pekarangan Pangan Lestari, dan juga BIMTEK, Biovlog, serta sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan budidaya perikanan. Dan pada kesempatan ini kami menghadirkan dua narasumber kita dari anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Sulaiman Hamzah, dan juga dari anggota DPR Provinsi Papua Komisi 5, tentunya sudah bersama kita dalam acara Paradigul di kesempatan hari ini. Kita menyapa dulu kedua narasumber kita. Selamat sore, selamat datang di Bovendigul ya, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Tentunya masyarakat ini ingin lebih banyak mengetahui terkait dengan kehadiran dan kunjungan Bapak Ibu di Bovendigul ini sendiri. Mungkin kita langsung saja ke Bapak Sulaiman. Silakan Bapak menyapa masyarakat Bovendigul yang sudah hadir di sini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang saya cintai. Saya Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Papua. Saya wakil Bapak Ibu semua, dan hari ini saya berada di sini untuk bisa berbagi informasi bagaimana kerja-kerja politik yang selama ini kami lakukan. Oke, baik. Mungkin Ibu ya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Yang kami banggakan warga masyarakat Bovendigul, kami menyapa. Saya Ibu Fauzuniaya, anggota DPR Papua dari fraksi Nasdem, yang saat ini hadir berada di Bovendigul untuk melakukan kunjungan dapil pastinya, gitu. Oke, baik pemirsa, itulah sekilas informasi yang punya kita sudah ketahui bersama. Nah, lebih mendalamnya kita langsung saja pada topik kita. Bapak Sulaiman jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk melihat dan bagaimana kehidupan masyarakat di bawah, karena Bapak dipilih oleh rakyat tentunya sesuai dengan sumpah janji yang sudah disampaikan untuk melihat rakyat. Nah, ini seperti apa sih Pak? Silakan diceritakan. Baik, terima kasih. Jadi Papua kita ini luas, 29 kabupaten, wakil rakyat yang ada di Senayan itu ada 10 anggota. Saya termasuk di dalamnya. Bagi saya, sumpah dan janji yang sudah kami sampaikan ketika kami mau duduk di Senayan, itu semuanya kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap masa reses kami turun lapangan, tugas-tugas bagaimana menyerap aspirasi dan kemudian memperjuangkan, bagaimana mengkomunikasikan itu dengan masyarakat di daerah pemilihan, itu memang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya sadar bahwa saya bisa duduk di sana, karena ada sumbangan suara dari Bovendigul ini, sekalipun jumlahnya kecil, tapi daerah yang mesti saya perhatikan, karena tanggung jawab membangun bukan kepada siapa yang memilih saya, tetapi saya sadar sebagai wakil rakyat dari Papua, maka secara keseluruhan saya harus mendatangi semua kabupaten untuk melihat langsung, dan kemudian saya perjuangkan. Beberapa tahun terakhir saya sudah menyerap aspirasi dan kemudian memperjuangkan. Hasilnya saya tentu bawa ke sini dan membagi atau menyerahkan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya tadi. Memang tidak mudah dengan wilayah yang luas ini, tetapi apapun alasan kami tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Kunjungan daerah pemilihan ini menjadi sebuah
tugas yang utama menurut saya, karena bagaimanapun pelayanan kepada masyarakat itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang terjadi di Senayan. Kalau kita lihat dari daerah otonomi baru yang berkembang ada sekitar 268 yang ada di tanah air ini, sebagian besar, bahkan kata BPK, 88% itu masih bergantung kepada transfer daerah, dan itu berarti mereka belum mandiri secara fiskal. Nah, kalau ini kita biarkan terus berarti kan tidak akan bisa menolong rakyat kita. Karena itu saya meluangkan waktu sedemikian rupa untuk membawa program yang berada di Komisi 4 yang rata-rata memang untuk kepentingan melayani masyarakat. Saya bawa untuk dibagi ke semua kabupaten. Dan ke depan tentu saya lebih prioritaskan kepada kabupaten di wilayah Papua Selatan setelah nanti berdiri sendiri menjadi menjadi provinsi, dan Bovendigul ada dalam daftar itu untuk pelayanan selanjutnya. Saya berharap seluruh program yang kita bawa ke sini ini bisa dikelola dengan baik, dijaga, dirawat, gunakan bersama-sama dengan kelompok sehingga bisa berhasil guna untuk itu. Nah, seluruh program ini semuanya saya arahkan seluruhnya ke rumah aspirasi yang dibawa kendali Ibu Fauzul Yahya, anggota DPR Provinsi yang punya daerah pemilihan 7. Di Merauke lah sebetulnya rumah aspirasi itu berada, tetapi selama ini menampung aspirasi tidak hanya di wilayah selatan saja, tetapi juga seluruh Papua. Untuk akan datang akan lebih fokus di 4 kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Selatan. Berarti untuk tahun ini fokus pada 4 kabupaten yang menjadi prioritas untuk Provinsi Papua Selatan, Pak ya? Tahun ini masih pelayanan ke 29 kabupaten. Ada di Kerom, ada di Yahukimo, ada di Biak, ada di Waropen, Yapen ya. Itu semua kami layani, dan saya punya agenda berikutnya ini masih antri untuk ke Biak, ke Yahukimo untuk membagi-bagi alsintan dan bantuan lain yang memang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Yahukimo menjadi target berikutnya untuk penyangga wilayah gunung, karena di sana punya potensi untuk kita bisa membuat sawah yang cukup luas. Oleh karena itu ada traktor roda 4, roda 2 saya bagikan ke sana. Nah, selatan saya kira Merauke selama ini menjadi pusat perhatian, dan berikutnya kita bergeser ke Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Nah, spesifikasi dari 3 kabupaten ini saya kira Bovendigul punya peluang besar karena berada di wilayah perbatasan, masyarakatnya juga welcome untuk kami bisa bersama-sama bisa ketemu, dan saya yakin sekali bahwa ini kalau kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun daerah ini, bukan tidak mungkin daerah ini akan bisa lebih maju, dan kemandirian fiskal yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi di Kabupaten Bovendigul. Baik Pak Soleman, kalau kita melihat bahwa kerja nyata ya yang terjadi di lapangan dirasakan juga oleh kelompok tani yang ada, dan mereka sangat antusias. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bahwa kehadiran Bapak, Ibu di Bovendigul dan juga di 29 kabupaten kota, apalagi di wilayah selatan, khususnya di Merauke ini memang cukup luar biasa. Perkembangan kemajuan khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan ini sudah kelihatan. Nah, ini ke depan Pak, apa program-program ini tentunya akan terus dilakukan sinergitas dengan pemerintah daerah, atau kira-kira ada lagi program-program yang akan dimunculkan oleh Komisi 4 yang kali Bapak sendiri yang sebagai yang ada di Senayan sana? Ya, yang pasti support anggaran untuk kementerian dan lembaga yang ada di Komisi 4.
Ini pasti kami lakukan di Komisi 4 untuk betul-betul membackup. Jadi prioritas 3 kabupaten yang akan kami geser untuk pelayanan ke depannya ini saya optimis bahwa ini akan bisa berjalan. Seperti yang sekarang kita lakukan di sini, ada paket bioflok yang kita bagi kepada masyarakat. Ada UPO juga. UPO itu unit pengolahan pupuk organik. Dan ini juga akan menolong karena UPO ini dia dalam paket ya. Ada mesin pengolahan pupuknya, ada rumah bangunan untuk menaungi itu, rumah pabriknya begitu kira-kira, pabrik mini. Ada ternak sapinya untuk bisa diambil kotorannya, ada sepeda motor untuk bisa panen rumput, dan mungkin juga bisa mengambil bahan baku untuk membuat pupuk itu di depan. Itu paket. Nah, bioflok juga begitu, kita persiapkan dengan kita punya balai benih yang ada di sini, itu bisa kita manfaatkan, dan saya pastikan bahwa tahun depan kita akan menghadirkan di sini indukan ikan untuk bisa dipijah di sini, supaya masyarakat di sini bisa lebih gampang mendapatkan benih ikan. Karena bioflok ini kolam kecil yang buatan, yang dirangsang dengan gelembung supaya oksigen bisa mencukupi ikan. Tapi kolam-kolam alam yang ada di sini juga belum terisi. Nah, karena itu kita targetkan sebisa mungkin kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian perikanan ini, supaya kita bisa memanfaatkan kolam-kolam yang sepanjang masa dia tidak kering, itu bisa juga digunakan untuk pelihara ikan. Masyarakat bisa leluasa untuk pancing dan mengkonsumsi ikan itu, bahkan bisa juga untuk dijual keluar kalau bibitnya kita sediakan terus-menerus. Itu target yang kita lakukan supaya pertumbuhan ini bisa merata di sektor pertanian tumbuh. Di sini kami juga ada bawa alokasi bantuan ini oleh Ibu Fauzul, juga sudah mengalokasikan ke kebun buah, kemudian bantuan-bantuan lain yang mungkin nanti disampaikan secara rinci oleh Ibu Fauzul. Tapi pada intinya perhatian kami untuk membangun Papua Selatan, dan khusus di Bovendigul, sekali lagi ini menjadi prioritas kedua setelah bergeser dari Merauke ke wilayah sini. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi juga dijelaskan bahwa ada rumah aspirasi dan Ibu Fauzul sebagai direktur eksekutifnya. Nah ini Bu, kita langsung saja. Ini apa sih kerja yang dilakukan oleh rumah aspirasi Haji Sulaiman Hamzah yang ada saat ini di Nuari ya, kalau tidak salah itu. Nah ini bagaimana pola kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat ini sehingga tersampailah aspirasi mereka kepada mereka sendiri. Iya, terima kasih. Rumah aspirasi ini sebetulnya sudah kita dirikan sejak 2018. Jadi bukan baru ya. Tentu mendirikan rumah aspirasi itu Bapak Haji Sulaiman Hamzah punya mimpi bagaimana bisa melayani masyarakat dapilnya dengan lebih optimal. Kita pasti terbatas untuk berkunjung setiap waktu, kan kita pasti terbatas. Tetapi setidaknya masyarakat selain menyampaikan aspirasi saat kita kunjungi, juga bisa menyampaikan aspirasi di rumah aspirasi kami. Di rumah aspirasi kami sendiri memiliki 4 staf, dan staf itu memang sudah kami tugaskan masing-masing. Ada yang ngurus khusus Alsintan, aspirasi Bapak dari kementerian, tetapi ada juga yang kita tugaskan untuk mengurus permohonan-permohonan sifatnya yang sosial. Misalkan bantuan-bantuan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi rumah aspirasi itu memang sebagai rumah rakyat yang kita dirikan ya. Dan itu juga hampir setiap hari bisa dipastikan selalu ada tamu-tamu dari luar. Bahkan Bovendigul itu juga sering kalau masyarakat kami dari Bovendigul turun hanya untuk sekedar singgah, minum, biasa mampir di kami juga. Jadi itu memang kita buka setiap hari kecuali hari Minggu ya, dan kita buka juga sesuai jam kerja.
jam 8 sampai jam 3. Itu pasti masyarakat sudah tahu kalau rumah aspirasi Haji Sulaiman Al-Hamzah begitu. Baik Ibu, jadi terkait dengan rumah aspirasi Haji Sulaiman Hamzah sendiri, ini pasti tentunya masyarakat akan bertanya-tanya, apakah ini hanya untuk fraksi Nasdem atau ini untuk siapa saja untuk menyampaikan aspirasi di rumah aspirasi ini? Oh tidak, itu kan sejak awal kita bilang itu adalah rumah rakyat. Kita kan tidak mungkin melayani ke masyarakat yang hanya kita pilih. Jadi itu adalah rumah semua. Soal memilih itu bagi kami adalah soal pilihan. Tetapi bagaimana tadi Bapak Sulaiman sudah sampaikan, kita ini sudah terikat dengan sumpah janji jabatan kita bahwa tugas kita ya menyerap, mendengar, kemudian memperjuangkan. Memang kami juga agak detail untuk setiap proposal yang masuk. Misalkan proposal ini apakah sudah pernah kita bantu atau tidak, ketika ulang-ulang kita harus pinggirkan. Misalkan ini urgent untuk kita bantu, ya kita bantu. Tetapi memang semua kita tekankan bahwa bantuan semua kami sifatnya kelompok. Tidak ada yang bantuan pribadi-pribadi kecuali memang biaya untuk berobat. Dan itu pun kita pelajari dulu ya untuk sakit seperti apa begitu. Baik pemirsa, kabar gitu. Tentunya kita sudah mendengarkan bersama bahwa rumah aspirasi Haji Sulaiman Hamzah ini bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua, karena mereka dipilih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tentunya manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk sejahteranya masyarakat. Baik, kita kembali lagi Pak Sulaiman. Kalau kita melihat bahwa saat ini masyarakat sangat antusias sekali dan bahkan sudah banyak yang merasakan dengan adanya kelompok tani yang diketuk oleh Bapak Ibu di Komisi 4 ini. Nah, sejauh ini dari kacamata Bapak sendiri melihat dari program-program ini sudah seperti apa sih sebenarnya? Apakah ini sudah mencapai target oleh Bapak atau memang masih belum? Ya, dari beberapa bantuan yang kami serahkan, saya boleh katakan semangatnya masyarakat ini ternyata memang bisa dibuktikan bahwa mereka bisa. Tinggal bagaimana pendampingan kepada mereka ini kita terus menerus supaya makin hari makin meningkat. Itu yang kita lakukan. Keberhasilan mereka misalnya kelompok ibu-ibu. Jadi ada paket khusus kepada ibu-ibu yang namanya pekarangan pangan lestari. Mereka memanfaatkan pekarangan saja untuk menanam sayur mayur, itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Mereka bisa atur sedemikian sehingga dia tanam tidak sekaligus tapi dibagi. Jadi nanti panennya pun dia tidak putus. Tidak putus. Dia panen terus-menerus sampai ke ujung dia panen lagi. Nah ini satu cara untuk bisa mensejahterakan keluarga ya. Kita mulai dari keluarga dulu. Dari anggota kelompok itu mereka bisa memulai pelayanan kepada keluarga. Ada yang bisa diuangkan itu menjadi kekuatan kelompok sendiri untuk terus berkembang dan seterusnya. Begitu juga yang lain. Misalnya UPO yang tadi saya sampaikan. Ini juga semangatnya luar biasa. Tapi sekali lagi pendampingan perlu, karena masyarakat kita yang belum terbiasa untuk pelihara ternak itu harus terus didampingi. Tapi kemarin waktu kami serahkan satu unit yang ada di Kabupaten itu ternyata anggota yang pernah menerima sebelumnya dari sapi 5 ekor sekarang dia sudah berkembang jadi 9. Padahal belum 1 tahun. Di persatuan, di kampung persatuan. Ini menurut saya luar biasa. Dan itu harus menjadi contoh untuk yang lain. Jadi setiap ada bantuan yang sama, itu kami pasti arahkan mereka untuk lihat yang berhasil. Jadi terus mereka akan berinteraksi, aku tanya di situ kalau ada yang perlu ditingkatkan usahanya. Ada masalah mereka bisa ambil dari kelompok yang sudah berhasil tadi. Oke. Baik Pak, terkait dengan pekarangan pangan lestari ini memang satu hal yang baru kalau kita melihat ini. Nah ini apa yang terbesit sehingga muncullah program ini?
Karena kalau kita melihat ini membantu Berumah ini tangga. agar di pertahanan belakang khususnya di dapur ini tidak kosong. Nah, ini sangat luar biasa. Ini bagaimana ini, Pak? Ya, urusan ketahanan pangan memang menjadi kewajiban kita semua. Kewajiban kita untuk mendampingi. Karena saya selama turun ke kampung-kampung, itu memang praktis kita lihat masyarakat di kampung itu tidak ada pendampingan sehingga mereka hidupnya begitu saja. Makan apa adanya padahal kita punya tanah luas. Kita punya sungai ada. Kita punya segala macam. Alam ini sudah cukup memberikan itu. Tapi karena tidak ada pendampingan secara teknik, akhirnya mereka juga pasrah dengan keadaan. Nah, karena itu kita memang berusaha untuk terus melakukan pendampingan, sekalipun kita tidak hadir, mungkin lewat telepon kita bisa bicara dengan mereka, arahkan mereka ada masalah, mereka juga bisa mengadukan, tapi lebih banyak mengadunya ke Ibu Fauzul karena yang kelompok yang binaan ini kan memang tidak lepas, dia terus menjaga hubungan dengan mereka, memantau perkembangan dari usaha-usaha yang mereka lakukan. Target kita sebetulnya dengan program-program yang turun ini, pertama memang untuk kesejahteraan keluarga. Anak-anak kita kadang-kadang sarapan pagi pun tidak untuk pergi sekolah, dia cuma jalan begitu saja, pulang makan juga ada dan tidak ada. Nah itulah sehingga kita mulai dengan mensejahterakan keluarga. Paket ini menjadi mimpi besar kami untuk di setiap rumah tangga itu kalau bisa memanfaatkan pekarangannya supaya dia bisa melayani kebutuhan rumah tangga dengan baik. Dengan contoh yang kita berikan di P2R ini kan sebuah paket yang diberikan dalam bentuk uang, kemudian diarahkan untuk mereka harus berbuat apa, dan kemudian selanjutnya mereka sudah terbiasa dengan itu. Nah kita berharap di rumah tangga yang belum dapat bagian juga mengambil contoh dari situ. Jadi ada ibu-ibu secara pribadi, ada secara kelompok juga yang minta bibit saja, kita bantu dengan bibit. Nanti mereka jalan sendiri. Dan itu jalan memang. Nah, kita puas dengan pelayanan yang saat ini, tetapi terus kita akan lakukan inovasi untuk melatih, mendidik mereka supaya dari keluarga inilah kita harapkan anak-anak besok lusa menjadi cerdas dan seterusnya. Oke, baik Bapak Sulaiman. Kalau kita melihat bahwa kehadiran Bapak kali ini lengkap, membawa dengan kementerian terkait. Nah ini sudah 2 hari kalau kita melihat Bapak masih segar, tidak rasa capek. Padahal kita jalan jauh ke Patriot, Pak ya. Ini sungguh luar biasa bahwa Bapak tetap semangat. Nah ini kehadiran kementerian terkait ini untuk apa ya Bapak? Gini, jadi setelah bantuan itu kita kasih, kita minta secara teknis juga dari kementerian harus datang lihat sendiri berhasil dan tidaknya. Lalu kemudian paket yang sudah jalan ini itu seperti UPO Biovlog tadi itu kelompok penerima ini harus dilatih, diberi arahan secara khusus supaya motivasi ini terus kita berikan kepada kelompok penerima. Sehingga mau bilang kita menghindari jangan sampai mereka jenuh. Kalau cuma menghadapi orang di dinas setempat saja yang datang bicara seperlunya kemudian dia pulang, mungkin dengan kegiatan BIMTEK ini mereka bisa mendapatkan sesuatu yang apalagi ini ada kehadiran dari kementerian yang datang melihat mereka sendiri. Nah ini saya kira akan memotivasi mereka untuk bisa lebih maju lagi. Oke, baik. Kita ke Ibu Fauzul ya. Bu, rumah aspirasi ini tugas ibu pasti berat. Karena kalau pasti masyarakat dia bertanya terkait dengan pekarangan pangan lestari ini sendiri. Nah, ibu-ibu pasti nanti akan bertanya bagaimana untuk menggabungkan diri ke dalam pekarangan pangan lestari sehingga mereka juga bisa dilibatkan. Apalagi ini hal baru karena mereka tahu bahwa ini hal luar biasa bahwa mereka juga tidak boleh ada kekosongan di dapur. Mereka juga harus turun tangan untuk ketahanan pangan ini seperti apa nanti mungkin ada. Iya, program pekarangan pangan lestari untuk tahun 2022 ini Bapak ada aspirasi 30 kelompok. 30 kelompok itu kita bagi ada di Kerom, kemudian di Merauke dan Bovendigul.
Nah, tentu kita itu tidak asal program ya, tetapi manajemen program memang kita lakukan. Misalkan begini, satu kelompok itu harus terdiri 30 orang. Jadi tidak boleh hanya satu dua saja, karena di situ ada anggaran yang jumlahnya cukup besar untuk hanya menanam sayur dikasih 75 juta atau tahun ini hanya 50 juta kan cukup besar untuk nanam sayur saja. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kelompok, kalau ada sisa juga bisa dijual. Saya bercerita saja, salah satu binaan kita yang di Merauke itu ada yang sangat sukses. Bahkan dari kasnya itu sudah mencapai 25 jutaan. Dari hasil jual sayuran-sayuran itu dikumpulkan dan penggunanya juga dimusyawarahkan secara mufakat, misalkan untuk membeli seragam olahraga mereka, karena kan setiap minggu biasa mereka kumpul-kumpul di tempat menanam ya. Jadi kami memang pingin bagaimana kehadiran kami sebagai wakil rakyat ini betul-betul bermanfaat ke sesama. Di antaranya program yang kita galakan adalah pekarangan pangan lestari dengan beberapa kelompok yang kita bina begitu. Jadi harus berkelompok dan itu harus terdaftar di dinas kelompoknya. Jadi awal sudah ada kelompok, nanti kan biasanya KWT ya, KWT itu kelompok wanita tani. Nanti didaftarkan di sistem penyuluhan pertanian dan itu dinas pertanian yang membantu mereka, sehingga kita memang sangat berkepentingan bermitra dengan dinas begitu. Baik, pemirsa kabar di grup Nang Ambe Neja Nomba Wanina Abo Natio, tentunya kita sudah banyak mendengar, tetapi banyak hal yang kita ingin menggali dari kedua narasumber kita, tapi karena waktu terbatas, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Sulaiman dan juga Ibu proses statement ini, karena kehadiran Bapak dan Ibu ini bukan semata hanya memberikan bantuan pada program pertanian, tetapi terkait dengan kegiatan sosial lainnya seperti bantuan sarana ibadah juga dilakukan. Nah mungkin silakan closing statementnya Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebagai wakil rakyat, kami tidak pernah berhenti untuk melayani masyarakat di daerah pemilihan. Tadi saya katakan bahwa dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan yang akhir Oktober nanti sudah bisa mulai beroperasi, maka saya akan memilih Papua Selatan menjadi daerah pemilihan saya. Nah, setelah itu saya juga harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan, di Bovendigul, di Mapit, di Asmat, di Merauke, sampai ke pelosok pun saya harus datangi. Dan ini bukan sekedar janji, saya sudah buktikan sekalipun 29 kabupaten, saya bisa sampai ke pelosok-pelosok yang paling jauh. Nah, karena itu mengerucut sampai menjadi 4 kabupaten, saya tentu akan berusaha. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan, saya bisa jalan dengan tim sampai ke pelosok-pelosok, sehingga semakin hari saya bisa memperkecil, membantu pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki gizi yang memang kita harapkan selalu meningkat setiap saat. Begitu juga untuk anak-anak generasi baru kita. Mereka ini menjadi harapan kita ke masa depan. Mereka tidak boleh kehilangan momen untuk belajar. Begitu juga para petani nelayan kita, mereka juga harus mampu untuk lebih mandiri lagi ke depan. Pemerintah daerah juga kita harapkan begitu rupa digali sumber daya yang ada sekarang ini supaya kemandirian fiskal dalam rangka mengurangi ketergantungan dari transfer daerah dari pusat ini perlu juga didorong. Karena itu saya tidak jalan sendiri, saya merasa kuat karena saya punya tim, saya merasa kuat karena saya di bawah naungan partai, dan kemudian saya juga merasa kuat karena respon dari pemerintah daerah dan masyarakat ini sangat bagus, dan tentu saya berharap nanti ada dukungan kuat dari masyarakat untuk terus kami berjalan bersama-sama membangun Papua Selatan, membangun Bovendigul khususnya. Ini ke depan akan kita buat lebih baik lagi, dan bisa dirasakan bahwa wakil kita yang kita pilih
ternyata memang ada gunanya buat kita. Tidak seperti masa lalu yang mungkin ada yang datang pada musim tertentu saja. Nah, ini masyarakat harus cerdas melihat bahwa saatnya untuk menentukan pilihan kepada wakil-wakil kita yang mau bekerja untuk rakyat. Saya paling depan untuk mau menunjukkan bahwa kerja ini yang benar. Saya kira begitu. Baik, Ibu Fauzun, silakan. Ya, terima kasih. Pada dasarnya kami ini kan menjalankan amanah rakyat saja ya. Jadi rakyat titipkan suaranya ke kami, tentu kita tidak akan lupa itu. Apalagi kami berdua memang konsisten di selatan ini. Sejak awal kami tidak ada yang namanya money politik. Bisa dicek di masyarakat kami. Tetapi Bapak juga suara tertinggi sebagai caleg DPR RI waktu itu, dan saya juga sama di beberapa kabupaten kecuali di Asmat. Saya memang 3 kabupaten saya suara tertinggi. Artinya tanpa praktek-praktek yang bagi saya mencederai demokrasi ya, saya terpilih, kemudian masyarakat dengan tulus ikhlas memberikan suara ke saya, tentu ini juga menjadi beban moral bagi saya. Sehingga apa yang kami lakukan ini adalah wujud dari sebuah komitmen ke masyarakat kami untuk terus melayani. Saya berharap masyarakat juga sudah harus lebih cerdas berpolitik. Bagaimana menentukan sebuah pilihan itu juga harus dipahami betul terkait dengan figur caleg-caleg nanti pastinya. Ini kita sedikit memberikan pendidikan politik ke masyarakat kami. Tetapi setidaknya berbagai upaya yang kami lakukan, baik itu pendampingan, bantuan di masyarakat dapil adalah semata-mata tugas dan tanggung jawab yang memang melekat pada kami, dan itu harus kami lakukan begitu. Jadi kami tidak butuh waktu mendekati pemilu baru turun, tidak. Kami sejak awal setelah dilantik, saya dan Bapak sudah komitmen kita harus hadir di tengah masyarakat. Kita tidak bisa kerja yang sulap-sulap, sebentar-sebentar langsung harus ada hasil, tidak. Kita terus berupaya, apa yang harus kita lakukan di masyarakat ini butuh waktu, butuh proses, butuh pendampingan yang jangka panjang, sehingga dengan kami sebagai wakil rakyat, masyarakat pun bisa merasakan itu saja. Jadi sekali lagi kita berharap semua punya kapasitas untuk membangun, khususnya Papua Selatan. Tidak hanya kami saja, baik dari wakil rakyat yang lain, dari pemerintah daerah setempat, dan dari masyarakat juga. Semua punya peran serta yang aktif untuk membangun provinsi baru ini, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Begitu, terima kasih. Baik. Baik pemirsa, kabar digul. Nah, ambil nih Janumba Waninabo Niok Natiop Kongres Korlanu. Itulah tadi bincang-bincang kita dalam acara para digul, tentunya di kesempatan hari ini, yang mana mari kita tangkap peluang yang sudah ada di depan mata. Jangan pernah kita berpangku tangan, karena berpangku tangan tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan cita-citakan. Demi sejahteranya masyarakat, mari kita dukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Sulaiman Hamzah dan juga Ibu Fauzun Nihaya, agar kita bisa mensejahterakan keluarga dan juga lingkungan di sekitar kita. Seluruh kerabat kerja kru Kabar Digul mengucapkan salam.